Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua masih diberikan kesehatan secara jasmani dan rohani. Perkenankan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alfani Pratama Fauzi, Isnaini Nur Hasanah, Tiara Dwi Ayuni, dan Kori Rahmadani untuk mempresentasikan mengenai Understanding by Design sebagai kerangka kerja kurikulum, khususnya pada tahap yang pertama, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Presentasi ini merupakan hasil diskusi pada ruang kolaborasi topik kedua pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Adapun dosen dan instruktur pada mata kuliah ini adalah Ibu Eka Sofia Agustina MPD, Bapak Bambang Riyadi MPD, dan Ibu Dr. Melianti. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Kori Rahmadani. Kepada Saudara Kori, disilakan. Understanding by Design. Understanding by Design merupakan suatu pendekatan pada proses pembelajaran yang memiliki tujuan guna meningkatkan pemahaman peserta didik secara mendalam dan melibatkan mereka secara aktif. Desain pembelajaran ini berorientasi pada hasil akhir suatu pembelajaran atau memikirkan cara berpikir peserta didik tentang sebuah konsep materi pelajaran dan menempatkan proses pembelajaran pada akhir urutan perancangan. Wiggins dan McTighe dalam Resa tahun 2023. Understanding by Design sendiri dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan pembelajaran karena merupakan tolak ukur maupun sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan mengenai terjadinya suatu kegiatan yang sifatnya sangatlah umum. Pembelajaran Understanding by Design memiliki 6 dimensi pemahaman. Yang pertama, penjelasan atau explanation. Dimensi ini mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri, membangun hubungan antar topik, mendemonstrasikan hasil kerja, menjelaskan alasan, cara, ataupun prosedur, menjelaskan sebuah teori menggunakan data, berargumen, dan mempertahankan pendapatnya. Yang kedua, interpretasi atau interpretation. Dimensi ini menerjemahkan cerita, karya seni, atau situasi. Interpretasi juga berarti memaknai sebuah ide, perasaan, atau sebuah hasil karya dari satu media ke media lain, dapat membuat analogi, anekdot, dan juga model. Melihat makna dari apa yang telah dipelajari, dan juga melihat relevansinya dengan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah aplikasi atau application. Dimensi ini menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai suatu hal dalam situasi yang nyata, yaitu dalam kehidupan sehari-hari atau sebuah simulasi atau menyerupai kenyataan. Yang keempat adalah perspektif atau perspektif. Dimensi ini melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal, dan memberikan kritik. Yang kelima, empati atau empathy. Dimensi ini menaruh diri di posisi orang lain, merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain, dan memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya, sehingga dapat menemukan nilai atau value dari sesuatu. Yang keenam adalah pengenalan diri atau self-knowledge. Dimensi ini memahami diri sendiri, yaitu yang menjadi kekuatan, area yang perlu dikembangkan, serta proses berpikir dan juga emosi yang terjadi secara internal. Terdapat 3 tahapan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran menggunakan Understanding by Design. Tahap pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Tahap kedua, tentukan bukti penilaian. Dan tahap ketiga adalah merencanakan pembelajaran. Understanding by Design dalam tahap 1, identifikasi hasil yang diinginkan. Understanding by Design dalam mengidentifikasi hasil yang diinginkan, pada tahap ini mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional, yang meninjau harapan kurikulum, karena biasanya ada banyak materi yang harus dibahas namun tidak disesuaikan dengan waktu yang tersedia, dan pada tahap ini guru membuat pilihan atau prioritas.
Prioritas pembelajaran ditentukan berdasarkan kinerja jangka panjang. Kinerja yang pada akhirnya peserta didik dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. Understanding by design menekankan aktivitas transfer, yaitu dari apa yang dipahami ditransfer dalam kehidupannya. Kerangka tujuan pembelajaran perlu diketahui oleh siswa, sehingga terbangun kesiapan mental untuk menjalani aktivitas pembelajaran pada siswa. Menginformasikan tujuan pembelajaran kepada siswa di awal kelas sama dengan memberi gambaran besar pembelajaran yang akan dilakukan. Penyampaian tujuan pembelajaran dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, siswa dapat lebih siap dan lebih fokus pada tujuan pembelajaran tersebut selama pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi hasil yang diinginkan memiliki beberapa poin utama, yaitu 1. Menentukan tujuan. Di dalamnya mempertimbangkan tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum nasional. Jadi, guru menyesuaikan materi dengan waktu yang tersedia. 2. Memilih prioritas. Di dalamnya menentukan prioritas pembelajaran berdasarkan kinerja jangka panjang dan tujuan akhirnya siswa dapat melaksanakan kinerja dari apa yang dipelajari. Ketiga, yaitu aktivitas transfer. Dari apa yang dipahami ditransfer dalam kehidupan peserta didik. Jadi, siswa berprestasi tidak hanya unggul di kelas namun dapat menggunakan hasil pembelajarannya di lingkungan lain. Selanjutnya, yaitu mengenai elemen-elemen yang terdapat dalam tahap identifikasi hasil yang diinginkan. Pertama, yaitu penentuan tujuan atau established goals. Jadi, guru di sini menentukan tujuan atau ide besar yang utama dan ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Ide utama ini dipilih terutama untuk menjelaskan fenomena dan memberikan survei tentang ilmu pengetahuan. Kedua, yaitu pertanyaan penting atau essential question. Jadi, guru menentukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa memahami, menyelidiki, dan menjadi transfer belajar. Pertanyaan penting ini memandu siswa menjelaskan dan menginterpretasikan pemahaman yang dikuasainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemahaman atau understanding. Jadi, guru menentukan pemahaman yang spesifik dan ingin dicapai, siswa juga akan memahami apa yang akan mereka pelajari selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain pertanyaan untuk guru yang dapat disesuaikan dengan berbagai bidang studi menurut Wijen dan Mike Tykes tahun 2004. Dalam tahap ini, tahap 1 dimulai dari hasil yang diinginkan, yaitu tujuan yang ditetapkan. Memuat apa tujuan relevan, misalnya standar isi, tujuan, kursus atau program, hasil pembelajaran yang akan dibahas oleh desain ini. Selanjutnya yaitu pemahaman. Siswa akan memahami itu titik-titik-titik. Untuk mengisinya kita menggunakan apa ide-ide besarnya, pemahaman spesifik apa tentang mereka yang diinginkan, dan kesalahpahaman apa yang dapat diprediksi. Selanjutnya yaitu pertanyaan penting. Dalam menjawab pertanyaan penting ini menggunakan pertanyaan provokatif apa yang akan mendorong inquiry, pemahaman, dan transfer pembelajaran bagi siswa. Selanjutnya yaitu siswa akan tahu titik-titik dan siswa akan dapat titik-titik. Untuk mengisinya kita menggunakan pengetahuan dan keterampilan kunci apa yang akan diperoleh siswa sebagai hasil dari unit ini. Selanjutnya apa yang akhirnya dapat mereka lakukan sebagai hasil dari pengetahuan dan keterampilan tersebut. Berikut desain pertanyaan untuk guru dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMA, materi teks resensi. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Berikut referensi yang kami pakai. Kami dari kelompok 2 mengharapkan tanggapan ataupun pertanyaan melalui kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.